masih bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kota Tegal naik 2 kali lipat. Pejudi sabung ayam di Kabupaten Tegal kocar-kacir saat digerebek petugas. Melihat kelincahan pebalap kecilik dalam laga final mini GP di Boyolali. Pejudi sabung ayam di Kabupaten Tegal kocar-kacir saat digerebek petugas. Sayangnya dalam penggerebekan kedua arena judi sudah sepi. Diduga operasi polisi itu bocor. Gagal kabur, sejumlah pejudi sabung ayam tunggang langgang diringkus di Desa Harjosari, Kecamatan Samapta, Kabupaten Tegal. Mereka tertangkap basah saat menggelar judi ayam pada Senin kemarin. Ada 3 pejudi yang ditangkap. Polisi juga menyita 8 ekor ayam, perlengkapan sabung, serta sejumlah sepeda motor yang ditinggal pemiliknya. Selain di Harjosari, penggerebekan arena sabung ayam juga digelar di Desa Grogol, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Namun diduga kabar penggerebekan bocor hingga saat tiba di lokasi sudah kosong. Di situ kita amankan beberapa barang bukti, namun dari kegiatan penggerebekan tersebut lokasinya masuk di gang dan kami mendapati beberapa barang bukti yang kita amankan, namun tidak saat melaksanakan judi sabung ayam. Jadi mungkin di situ kita amankan untuk menghindari kegiatan judi yang ada di Grogol tersebut. Mereka yang tertangkap kini jalani proses hukum dan dijerat pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Pencuri mobil mewah di kawasan Gajah Mada, Kota Semarang akhirnya tertangkap polisi. Pelaku ditangkap di ruas tol Semarang-Batang setelah polisi terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa hari, polisi akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan pelaku pencurian mobil mewah. Kejar-mengejar bak film pun terjadi. Polisi mencoba menghentikan laju kendaraan pelaku dengan mengeluarkan tembakan peringatan. Pelaku yang coba melarikan diri ke arah Jakarta akhirnya ditangkap di ruas tol Semarang-Batang tanpa perlawanan. Atas nama Budi, ini berhasil diamankan rekan-rekan dari unit Jatan Ras, dan ini juga perburuannya agak seru juga ya. Berapa hari kira-kira kemarin diamankan? 4 dan 3 sampai 4 harian ya. Perlu diketahui, pencuri ini bernama Budi Lim. Ia merupakan pemilik pertama mobil mewah itu. Aksi pencurian sudah direncanakan oleh tersangka dengan memanfaatkan alat GPS yang telah terpasang dan kunci cadangan. Dulunya pelaku sengaja memacetkan pembayaran angsuran sehingga mobil disita oleh pihak bank dan laku terjual melalui jasa lelang. Pembelinya merupakan warga Salatiga. Mobil mewah ini dicuri oleh tersangka di sebuah hotel di kawasan Gajah Mada, Kota Semarang. Rencananya mobil ini akan dijual ke Jakarta. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Tersangka kini terancam 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang kakek yang menjabat sebagai perangkat desa di Banyumas memperkosa seorang remaja hingga hamil. Perbuatan tak terpuji itu dilakukan 7 kali sejak Mei 2024. Entah apa yang ada di benak kakek asal Banyumas ini. Di usia senja, ia malah memperkosa seorang remaja hingga korban hamil 4 bulan. Aksi bejat itu dilakukan pelaku hingga 7 kali. Bahkan perbuatan asusila itu pertama kali dilakukan di masjid pada Mei 2024 lalu. Padahal ia adalah seorang perangkat desa.
Perbuatan tersebut tidak diiming-imingi awalnya karena saat perbuatan tersebut si korban dalam keadaan tidur di masjid. Tahu-tahu pelaku karena tidak tahan kemudian membuka celana korban dan celana dalamnya, kemudian langsung memasukkan seperti itu. Itu dipaksa ya? Ya, dipaksa. Menyadari ada orang yang bersetubuh di atasnya, kemudian sudah berusaha ditenang-tenang, namun kalah tenaga karena korban masih kecil. Untuk menutupi jejaknya, ia menyogok remaja itu dengan imbalan. Kini pelaku dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Siapa yang masih ingat dengan Naomi Daviola, pelajar asal kota Semarang yang sempat hilang saat mendaki Gunung Slamet? Naomi pun akhirnya menceritakan pengalamannya saat tersesat dan bertahan selama hampir 3 hari hingga dirinya ditemukan tim SAR gabungan. Naomi Daviola, pelajar SMKN 3 Kota Semarang sempat hilang saat mendaki Gunung Slamet lewat jalur Belambangan beberapa waktu lalu. Setelah tim SAR melakukan pencarian hampir 3 hari, Naomi akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat. Saat ditemui di wilayah Genduk Kota Semarang, Naomi pun bersedia menceritakan pengalaman saat tersesat di Gunung Slamet. Naomi berangkat pada Sabtu 5 Oktober dengan 40 orang rombongan yang dikenalnya melalui media sosial. Pada Minggu 6 Oktober, Naomi pun dinyatakan hilang. Ia terpisah dari kelompoknya saat turun dari pendakian. Selama tersesat, Naomi putar otak untuk bertahan hidup. Ia hanya mengandalkan sisa roti dan air sungai terdekat di lokasi ia tersesat. Jika langit mau gelap, Naomi pun memutuskan untuk istirahat di tanah dan bebatuan. Kalau mulai sore udah stop, gak akan cari jalan lagi, udah istirahat sampai besok paginya mulai cari jalan, ngikuti arah-arah burung buat turun ke bawah cari jalan, naik turun ikutin burungnya. Itu juga di bawah ada sumber mata air, jadi kalau misalnya dia tanya gimana sih kok bisa makan, kok bisa minum, ya roti kemarin juga masih bisa buat dimakan. Terus juga kalau air di bawah tuh ada sungai gitu, jadi bisa minum air dari situ. Terus kalau misalnya gimana caranya bertahan di dinginnya cuaca yang kayak gitu, itu tuh juga termasuk survive ya, karena kan juga kita nggak boleh panik dulu kan. Pada keesokan harinya sekitar pukul 9 pagi, Naomi akhirnya mendengar suara orang yang berteriak memanggil namanya. Suara itu ternyata tim SAR. Hingga akhirnya pukul 10 pagi ia turun gunung dan sampai di base camp pukul 16 sore. Naomi pun sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya yang resah atas kehilangan putrinya itu. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.